Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Pagi ini kita bertemu lagi. Sudah seminggu, tidak terasa ya Bapak Ibu. Sudah seminggu kita bertemu lagi. Semua sukacita nggak hari ini? Ya, bagus. Mari kita kasih senyum yang manis pada tetangga kita, teman kita kanan kiri. Sambil bilang senang berkita. Dan kalau yang belum kenal, berkenalan ya. Ditanya namanya supaya ingat namanya. Nanti kalau ketemu di tempat lain bisa bertegur sapa. Ya, bagus, semua sukacita. Ingat ya nama temannya kanan kiri. Berkenalan supaya kalau ketemu di tempat lain bisa bertegur sapa. Sekarang mari kita bersaat teduh sebentar. Kita akan memulai persekutuan kita. Kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita lepaskan dahulu semua persoalan beban yang ada di dalam hati kita. Kita bersukacita bertemu dengan Tuhan. Mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita berdiri menyanyikan mars kita, mars usia rendah, semangat dan dimaknai kata-katanya. Kita berusaha hidup seperti yang kita nyanyikan setiap hari Rabu. Segera ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, tekun beriman jadi berkat sesama. Semangatlah Jemaat dipersilakan duduk. Tema persekutuan kita hari ini adalah mari lakukan yang terbaik. Dari Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan pembawa firman adalah Ibu Ratna Kartika. Bapak Ibu semua, apakah kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan, atau segala hal yang kita lakukan sudah kita lakukan dengan terbaik? Nanti Bu Ratna akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita berbuat yang terbaik terhadap Tuhan atau dengan sesama kita. Untuk kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari persekutuan kita yang diambil dari NKB 199 bait 1, 2, dan 3. Sudahkah yang terbaik ku berikan?
belenggu. Surgakan yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan berdoa untuk persekutuan kita. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan keluarga dan komunitas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan pada kami semua pagi hari ini untuk menghadir dalam persekutuan ini. Ampunilah dosa-dosa kami, layakan kami mengikuti persekutuan ini. Bila sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Ratna Kartika, berkatlah Ibu Ratna dan persiapan firman-Nya ya Tuhan, kiranya membawa kami lebih mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan kiranya bantu kami melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing, supaya dapat menjalankan firman yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam hidup kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Oma, Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Almanot nyanyian. Sebab itu kami tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung bergoncang-goncang di dalam laut. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun gemetar. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekarang kita masuk ke ruang kesaksian. Kesaksian kali ini akan diisi oleh Bapak Arifin, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dulu dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku, bait 1, 2, dan 3. Di
Jangan hidupku betapa suka nasibku, sebab engkau tetap lekat tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Silakan Pak Arifin. Selamat pagi. Lagi Lagunya tadi bagus, tenang lah, jadi memang hati jadi tenang ya. Saya nggak biasa ngomong di depan. Ya saya nggak biasa ngomong di depan, jadi agak. Saya jadi sekarang tenang Pak, tangannya Iya. dipegang teguh. Jadi saya mau cerita tentang kejadian waktu itu. Kejadiannya hari Senin, tapi coba membayangkan saya ini ada di hari Selasa. Jadi saya memikirkan kok bisa kejadian itu terjadi. Makanya saya sebut kejadian itu menjadi senang berubah jadi sukacita. Jadi awalnya itu hari Minggu, saya itu ada janji sama teman saya. Terus Minggu malam itu janji itu dibatalin. Nggak jadi ketemu dah hari Senin, dia bilang gitu. Ya udah. Terus Minggu saya tidur, Senin biasa tuh saya selalu bangun pagi. Nah Senin itu saya bangunnya terlambat. Biasanya saya jam 6 udah bangun, kali ini jam 7 lewat, akhirnya saya mesti jalan, saya emang biasa jalan pagi, jadi jam 8. Biasanya saya udah males kalau datang jam 8 karena agak lebih panas. Ya udah akhirnya saya jam 8 saya olahraga, jalan. Nah pas kebetulan rumah saya jalan di Alam Sutra. Nah pas kebetulan saya nyebrang jalan itu, terus saya ngelihat ada mobilnya sepertinya saya kenal tapi saya nggak inget ini mobil siapa gitu. Nah mobil itu mogok, nggak jalan. Ya saya pikir dalam pikiran saya, ya dia mobilnya mogok, ya udah saya mah jalan-jalan aja gitu. Saya nggak. Tapi begitu saya lewat, yang nyetir itu sepertinya saya kenal. Akhirnya orang Alam Sutra juga saya kenal, jadi saya bantuin sama dia, sama satpam dorong mobil itu ke pinggir. Nah rupanya karena dia gugup, mobilnya akhirnya jadi agak masuk ke selokan. Saya dorong nggak kuat sama satpam supaya mobil itu keluar dari selokan. Tapi entah gimana. Ada petugas parkir, kebetulan anak magang karena pakai baju putih hitam, ada 3 orang, jadi mereka bantuin kita dorong, jadi kita berenam. Akhirnya mobil itu keluar dari selokan, terus saya pinggirin dulu mobil itu supaya nggak mengganggu lalu lintas. Terus dia bilang, pengemudinya dia bilang, wah saya senang bisa ketemu Bapak, hati saya tenang, dia bilang gitu. Oh iya Pak, tenang, dia bilang gitu. Tapi saya nggak ngerti nih kenapa mobil ini mogoknya karena apa, saya nggak bisa karena saya nggak gitu ngerti gitu ya. Jadi akhirnya saya tanya yang pertama, Bapak biasanya bengkelnya di mana gitu kan? Ada temen nggak? Ada, dia bilang. Coba hubungin temennya karena dia grogi, jadi saya bantuin lah telepon. Sama seperti kayak hari ini saya gak grogi, jadi saya bantuin tuh pencetin nomor teleponnya pakai HP dia. Jadi saya udah pencetin, ternyata temennya nggak bisa, oper lagi ke temennya nggak bisa lagi, akhirnya Pak biasa bengkel resminya servisin di mana? Oh di sini. Jadi dihubungin lagi ke bengkel resmi. Ternyata bengkel resmi juga nggak bisa juga bantuin. Dia bilang itu. Oh ya udah. Terus dia tanya sama saya, habis gimana Pak ya? Ya udah saya ngubungin ke bengkel yang istilahnya karena mobilnya Toyota, jadi dia yang lebih besar lagi kita minta bantuan. Tapi kan saya nggak tahu biayanya berapa kan.
Terus saya bilang, ya udah pokoknya tenang aja lah, pokoknya ini mobil bisa jalan gitu. Nah, akhirnya kita hubungin, akhirnya itu mobil bengkel datang gitu. Nah, inti kata bapak ini juga pikir kayaknya satu mobil ini nggak pernah mogok dan baru kali ini kejadian mobil ini mogok gitu loh. Nah, terus perkiraannya kayaknya biayanya mahal gitu. Ternyata enggak, cuman sederhana, cuman dilap-lap dikit doang, tuh mobil bisa jalan lagi gitu loh. Nah, akhirnya saya pulang lah ya. Saya pulang bersama bapak ini karena menurut saya hati saya senang, terus hatinya juga senang, dia bilang, oh saya bersyukur bisa ketemu bapak, senang, sama-sama senang gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu kan kejadiannya Senin pagi, lalu Selasa saya baca-baca coba tanggal 7 September, kalau ibu masih ingat khotbahnya Pak Santoni tentang sukacita. Nah itu saya baca-baca lagi, saya bilang, oh ternyata ini loh yang namanya sukacita ya. Jadi maksud saya terus terang seperti menurut saya tidak bisa menghindar gitu. Atas kejadian itu saya tidak bisa menghindar. Jadi contohnya saya udah janjian, saya biasa bangun pagi jadi bangunnya agak telatan. Coba kalau saya bisa janji ketemu teman saya atau saya bangun pagi, saya nggak ketemu bapak ini gitu loh. Dan saya juga ya tanda kutip ya, nggak perlu agak susah dan ya ngebayangin ya berapa jam berdiri di pinggir jalan gitu loh, mobil pada lewat gitu ya. Ya kita senyum-senyum aja loh. Karena habis itu berapa hari teman-teman pada nanyain, ngapain mejeng di pinggir jalan? Saya bilang enggak, saya bantuin orang, saya bilang. Karena kan saya pakaian olahraga gitu kan. Jadi orang pikir ngapain nih orang berdiri di pinggir jalan gitu. Saya bilang sama teman saya, nah kamu kenapa nggak berhenti nanyain gitu, kenapa berdiri pinggir jalan gitu ya. Ya udah intinya itu. Nah, tapi ceritanya hari Selasa itu, makanya saya bilang hari ini saya bersaksi, hari Selasa itu saya merasakan sekali bahwa apa yang Tuhan inginkan itu kita nggak bisa menghindar. Jadi kita harus lakukan. Nah itu ya sukacita yang saya bilang senang menjadi sukacita. Jadi sukacita saya di hari Selasa itu, Senin itu saya senang, Selasa itu saya sukacita setelah baca Dewarta itu, kesaksian itu. Ya, nah itu yang membuat saya sukacita gitu. Makanya saya saya bilang ya udah saya mau bersaksi tentang cerita ini gitu ya. Ya udah sekian kesaksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin. Pak Arifin karena tenang hatinya dinyanyiin, jadi lain kali bisa kesaksian lagi Pak. Ya, membawa sukacita bagi orang lain itu, mungkin berbuat yang terbaik gitu. Ya terima kasih. Ya. Penuh rahmat ya Pak. Sekarang kita akan menyanyikan pujian pengantar firman yang diambil dari KJ 17 ayat 1, 2, 3, dan 4. Tuhan Allah hadir. Pada saat ini, baik sama sujud
satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau mengizinkan kami pada hari ini untuk bersekutu bersama. Terlebih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami pun menerima anugerah firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh siap kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun setiap hidup kami, sehingga kami betul-betul mengerti dan dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, Opa, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tetapi betul-betul melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi Oma, Opa. Semangat selalu. Tapi barusan kita dengar bersama gitu ya. Jadi ada berapa jalan Oma? Opa? Ada 2. Apa saja Oma, Opa? Iya, yang lebar dan sempit. Biasanya kita pilih jalan yang lebar atau yang sempit Oma? Yang lebar gitu ya. Pasti kita pilih yang lebar-lebar gitu ya. Lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Lebih memudahkan. Yang sempit repot gitu ya. Butuh usaha gitu ya. Sesak, gak enak. Pilihnya pasti yang lebar-lebar gitu ya. Kayak badan saya juga lebar gitu ya. Pilihnya yang lebar-lebar gitu. Nah Oma Opa, ini lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa di dunia ini juga ada 2 jalan. Jalan yang lebar, bypass juga bisa, terus gitu ya, potong jalan sana sini yang instan. Wah, kalau misalnya lebih instan lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu ya. Kalau yang sempit, yang sempit panjang, wah itu kita udah mengeluh gitu ya. Aduh, kenapa harus lebih jauh, lebih sempit gitu. Nah, Oma Opa, ketika kita membaca firman Tuhan di sini dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Lalu masuklah melalui pintu yang sempit. Apa hubungannya tadi dengan yang di atas gitu ya? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Jalan yang lebar, yang luas itu adalah jalan ini tuh seperti tadi dikatakan mudah ditempuh, semua orang milih itu, berarti kita mengikuti arus. Lalu jalan itu menawarkan biasanya kesenangan duniawi yang instan. Kadangkala kita kompromi juga terhadap dosa-dosa. Wah, kayaknya boleh sih, di Alkitab kayaknya nggak ditulis sih, kayaknya boleh, nggak apa-apa, ini aja deh gitu, ini lebih cepet, lebih instan gitu ya, lebih mudah gitu. Lalu kita mulai mengkompromi dengan dosa, kompromi terhadap dosa, dan hidup tanpa beban tanggung jawab. Wah, kalau misalnya jalannya lebar, itu kayaknya bebannya tuh makin ringan. Tapi kalau jalannya sempit, bebannya tuh berat banget gitu ya. Kita pilih hal itu. Lalu jalan yang sempit dan sesak itu artinya apa? Jalan itu tidak mudah. Jalan itu memerlukan usaha, memerlukan kedisiplinan, memerlukan tekad. Kak Efrat minta tolong ada satu slide. Ini satu slide Oma Opa. Begitu gambar ini itu mau memperlihatkan begitu susahnya masuk dalam kerajaan surga. Sesempit itu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa sempit? Kerajaan surga itu enggak muat untuk orang-orang yang membawa egonya. Gak muat kalau kita bawa ego itu, pintu surga gak muat gitu ya. Keserakahan, ketidakpedulian, kemalasan gitu ya. Gak muat Oma Opa. Kita harus tinggalkan itu semua agar kita bisa masuk. Lalu pertanyaannya, loh Bu, kan masuk surga itu karena kita percaya Yesus. Cukup kok percaya sama Yesus? Itu pertanyaan suami saya waktu lihat gambar ini. Kan percaya Tuhan Yesus itu cukup. Loh betul, percaya sama Tuhan itu cukup. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak mungkin menjadi orang yang egois. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak mungkin menjadi orang yang pemalas. Kalau kita percaya Tuhan, gak mungkin kita menjadi orang-orang yang serakah. Kalau kita percaya sama Tuhan, gak mungkin kita menjadi orang yang tidak peduli. Jadi percaya Tuhan itu cukup, betul. Gitu ya. Jadi percaya Tuhan itu cukup. Tetapi kan percaya itu gak cuma di mulut. Harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tinggalkanlah ego, kemalasan, keserakahan, ketidakpedulian. Itu ada apa lagi? Keinginan-keinginan, ya betul yang bawah. Dan masih banyak lagi kedagingan. Segala sesuatu kita tinggalkan hal itu. Sempit. Sempit itu artinya tadi kan jalan yang sempit dan sesak. Jalan yang tidak mudah dilalui. Sempit artinya tidak ada ruang untuk membawa ego, kesombongan, kebencian, dan keduniawian kita. Kita harus memilih untuk melepaskannya agar bisa masuk. Lalu sesak. Sesak itu artinya membutuhkan perjuangan. Untuk membuang ego itu butuh perjuangan, Oma Opa. Untuk memberi pengampunan itu butuh perjuangan. Hati yang murah hati. Hati yang melakukan kebaikan. Hati yang mengasihi, hati yang penuh damai sejahtera, itu perlu untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri, itu butuh perjuangan. Jalan itu terasa sesak karena butuh perjuangan, butuh kedisiplinan. Dan itu bukan cuma untuk
tadi anak-anak lagu untuk sekolah minggu, enggak. Lagu itu untuk kita semua. Jalan yang lebar dan sempit itu sampai saat ini masih menjadi pilihan kita. Apakah kita sampai sekarang usia yang senja ini, usia emas ini, usia yang indah ini, usinda kita ini, itu tetap percaya, tetap disiplin untuk menjalankan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang membuat hati Tuhan senang. Tuhan itu enggak menuntut kesempurnaan, Oma Opa. Tuhan itu hanya menuntut hati kita itu terus terarah kepadanya. Hati kita itu terus percaya kepadanya. Hati kita terus berjuang untuk menjadi sempurna. Sempurnalah engkau karena aku sempurna, itu kata Tuhan. Ada progresnya. Gitu ya, kalau progres itu kan berarti naik dan naik terus semakin hari. Semakin hari semakin melihat Kristus lebih jelas, semakin hari semakin mencintai Kristus lebih dalam, semakin hari semakin mengikuti Kristus lebih dekat, gitu ya. Pengalaman yang terbaik itu adalah pengalaman bersama Kristus, gitu ya. Oma Opa mungkin usianya lebih di atas 50 tahun, 60 tahun, gitu ya. Berarti itulah pengalaman bersama Kristus. Sudah tahu kalau yang instan itu biasanya apa, Oma? Gak baik, ya. Biasanya kalau yang instan itu gak baik. Kalau mau menjadi orang yang sabar, maka Tuhan kasih apa, Oma Opa? Langsung kesabaran muncul? Enggak, kasih masalah gitu ya. Berproses sehingga menjadi orang yang sabar. Sama, untuk melepaskan ego itu juga enggak mudah. Enggak bisa kita langsung buang begitu aja. Tapi berproses. Terus dan terus. Begitu ya, sampai kita nanti bertemu Tuhan kita pun masih berproses. Tapi proses itu apakah datar saja atau naik? Lalu Oma Opa, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita selama ini masih disiplin dalam menjalankan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki? Apakah kita mulai tadi kompromi, Tuhan gak apa-apalah, marah sama menantu itu wajar, wong dia kebangetan gitu ya. Marah sama besan wajar, wong dia gak tahu diri gitu ya. Marah sama cucu wajar dan lain sebagainya. Mewajarkan kemarahan. Wajar. Tuhan, kalau saya malas-malasan, wong sekarang saya sudah gak tahu mau kegiatan apa. Wajar Tuhan kalau saya malas-malasan. Wajar Tuhan kalau saya egois, uang ini milik saya, wong saya dari dulu masih muda sudah bekerja, sampai tua begini masih bekerja, ini uang saya. Mau saya pakai untuk kesenangan saya, wajar Tuhan. Mulai berkompromi terhadap dosa, gitu ya. Dibalut dengan kayaknya nggak apa-apa, wajar ini. Mulai, padahal itu keserakahan. Lalu bagaimana seharusnya? Misalnya dengan lidah yang memberkati. Sudahkah lidah-lidah kita ini, kalau tadi dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi. Sudahkah lidah kita mengatakan segala sesuatu yang memberkati setiap orang yang mendengarkan? Sudahkah anak cucu kita, menantu kita terberkati dengan mulut kita?
Susah, ngerem lidah itu tuh paling susah bagi saya ya. Ngerem lidah itu adalah perjuangan hidup saya. Itu susah. Tapi sekali lagi, mana yang kupilih? Yang lebar, ngumbar lidah. Wah, lidah ini tuh bagaikan pedang yang bisa menyakiti, membunuh karakter anak kita, menantu kita, cucu kita gitu ya. Tapi kalau kita pilih yang lebar, kalau kita pilih yang sempit, waktu ngerem itu di sini tuh kayaknya udah ada 10.000 kata yang mau terucap. Tapi kita kendalikan. Gitu ya. Sehingga kata yang keluar dari lidah kita, mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Ke mbak kita, wah kamu kan budak saya gitu ya. Kamu kan yang saya bayar, jadi saya berhak berkata-kata kasar buat ngajarin kamu. Lah kamu ini adalah menantu saya, kamu hidup dari anak saya. Wajar kalau saya menghajar kamu dengan kata-kata. Coba kita koreksi, apakah selama ini kita sudah memilih jalan yang sempit, yang butuh tenaga untuk mengendalikan itu, menanggung itu. Gitu ya, sehingga pilihan kita adalah kata-kata yang memberkati. Itu dari lidah. Lalu dengan telinga. Sudahkah oma opa dengan telinga mau mendengar? Bukan hanya didengar. Jadi kalau maunya didengar itu kan berarti pakainya apa oma opa? Mulut. Tapi kalau mau mendengar pakainya apa oma opa? Telinga. Sudahkah memakai telinga untuk mendengarkan keluh kesah dari anak-anak, keluh kesah dari mantu, keluh kesah dari besan gitu ya, keluh kesah dari cucu-cucu kita. Oma pagi ini aku dia mulai bercerita A sampai Z. Omanya nggak mudeng sih, tapi punya telinga aja gitu ya. Omanya nggak tahu ini tadi anak itu ngomong apa gitu, tapi punya telinga untuk mendengar. Lalu mencoba untuk memahami, oh ternyata kamu sedih ya. Sini oma peluk, sini oma sayang gitu ya. Oh ternyata kamu kesepian ya. Banyak oma opa sekarang anak-anak yang mengalami kesepian meskipun ada di tengah keramaian. Karena dia merasa sendiri, gak diterima di keluarga karena papa mamanya sibuk, karena temen-temennya gak main. Misalnya kalau anak saya itu gak main Roblox, tapi semua teman-temannya tuh main Roblox. Jadi dia merasa bahwa kenapa aku gak main mommy? Teman-temanku main semua. Dia merasa aku gak punya teman kalau gak main Roblox. Nah, gitu ya. Jadi merasa sendirian, kesepian. Main game, Roblox itu game oma. Jadi kalau gak main gak punya teman gitu, gak main game itu. Sudahkah kita mendengar lalu menyikapi hal itu? Sudahkah telinga kita berfungsi untuk mendengar? Tuhan kirim telinga ke kita 1 atau 2 oma? 2 kiri kanan. Lebih banyak mendengar daripada mulut yang berbicara. Tapi biasanya yang mana yang lebih banyak oma opa? Mulut yang berbicara. Padahal Tuhan kasih 2. Gitu ya. Apalagi cewek. Sehari kalau belum 1.000 kata kayaknya belum puas gitu ya. 10.000 kata kayaknya baru puas gitu. Lalu oma opa tadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tadi lidah sudah, telinga sudah, sekarang tangan. Sudahkah dengan tangan yang terbuka kita memiliki hati yang rela
berbagi? Sudahkah yang terbaik yang kita berikan? Waktu muda dulu, waktu masih kecil kita, Tuhan, aku belum punya uang, kan masih minta mama papa. Nanti kalau aku udah kerja aku baru kasih. Terus waktu kita udah dewasa, Tuhan, aku belum bisa berbagi. Soalnya aku harus menafkahi gitu ya. Suami, istri atau anak-anakku. Masih juga ada orang tuaku yang harus aku biayai. Lalu sekarang waktu kita sudah usinda gitu. Tuhan, aku mau berbagi gimana caranya, nggak tahu gitu ya. Banyak sekali alasan-alasan kita. Padahal oma opa, jadi kalau kita melihat ada salah satu contoh yang ada di Alkitab, Dorcas. Apa yang Dorcas lakukan oma opa? Menjahit baju, dia kasih untuk orang-orang. Berbagi apa yang dia miliki, dia berikan. Gitu ya. Itu di Alkitab ada, di kisah nyata juga banyak oma opa. Meskipun sudah lansia, udah usinda gitu ya. Tetapi dia tetap bisa berbagi. Ada hal yang menarik. Jadi ada ini pasangan suami istri gitu ya. Pasangan suami istri berbaginya itu kepada salah satu desa. Desa itu adalah tempat di mana mengrajin eceng gondok gitu ya. Jadi anak-anak di sana itu mereka membuat kerajinan tersebut. Nah, jadi oma opa ini memberikan, mensupport tenaganya. Jadi dia dikasih imbalan agar dia bisa sekolah, agar ibu-ibu bisa memasak makanan untuk keluarganya. Itu salah satu berbagi. Hasilnya itu nanti juga untuk mereka, tetapi sudah dikoordinasikan gitu ya. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan meskipun usianya sudah lanjut gitu. Ada juga kisah oma-oma. Jadi ini ada satu oma, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia nggak punya uang, dia nggak punya tenaga, tapi ada oma-oma yang, Bu, jadi memberi kesaksian waktu itu, saya memang nggak punya apa-apa, tapi saya selalu mendoa. Jadi dia selalu dikirimin doa. Misalnya ada orang, jadi itu di yayasan, dia kan ada di panti jompo, lalu dari pantinya itu, dari petugasnya itu memberikan, Oma hari ini doain ini ya, doain ini ya. Jadi dia mendapatkan pokok doa itu setiap hari itu banyak sekali. Dia dapat ya seperti surat gitu ya. Nanti dia akan mendoakan. Lalu saya mendoakan ini setiap hari. Setiap hari ada saja yang membutuhkan untuk didoakan. Lalu ada juga opa juga, dia nggak punya uang tetapi punya tenaga. Dia punya tenaga, punya keterampilan, nah dia memberi seperti Dorcas tadi. Dan masih banyak lagi. Mungkin oma opa di mata kita uang 1.000 itu gak ada artinya. 1.000, 2.000 itu kayaknya gak berarti di Gading Serpong. Tetapi di salah satu desa, itu kemarin saya di salah satu desa, itu dengan uang 2.000 opa, itu kenyang makan sarapan pagi. Jadi bubur, dikasih sayur, dapat gorengan 1. Kenyang untuk sarapan pagi itu. Gitu ya. Kalau oma opa menyumbang uang misalnya cuma 2.000 bisa ke sana, itu kan berarti bisa memberi makan 1 orang. Kalau misalnya oma opa kasih 100.000, berarti bisa
kasih makan berapa orang oma opa? 50 sampai 100 orang kalau 1000-an gitu ya. Kalau bubur pakai sayur tadi 1000-an, udah bisa 100 orang makan pagi itu. Ada juga seorang oma yang dia itu pandai buat roti gitu ya. Buat roti itu dikirim ke panti asuhan. Setiap pagi mereka sarapan roti itu. Itu dilakukan selama pandemi. Jadi berapa tahun oma itu membuat roti? 2 tahun. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Jadi 60, 70, 80 tahun bukan alasan kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Selalu ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Seperti Pak Arifin tadi, bisa memberikan yang terbaik. Tuhan kasih kesempatan untuk menolong. Tapi apakah kita mau mengambil itu? Atau kita melewatkannya begitu saja? Misal keegoisan Pak Arifin itu tinggi, udahlah gak ada urusannya. Ya gak Pak? Gak ada urusannya. Bukan hidup-hidupnya Pak Arifin juga gitu ya. Kalau kesusahan juga enggak ngaruh juga gitu ya. Kalau Pak Arifin egois atau malas, aduh males deh, enggak kuat kayaknya aku, tenagaku enggak kuat gitu ya untuk dorong, aduh nyapein gitu ya. Apakah bisa? Gak bisa melakukan yang terbaik. Tapi Pak Arifin melakukan yang terbaik. Yang bisa dilakukan. Mengambil kesempatan itu. Itu yang diambil Pak Arifin. Bagaimana dengan oma opa? Sudahkah mengambil kesempatan itu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah yang terbaik kita berikan untuk sesama kita? Seperti tadi mars kita, tadi kan Bu Anita mengatakan, oma, opa, mari kita nyanyikan mars kita, gitu ya. Tapi tidak hanya dinyanyikan, sudahkah kita melakukan seperti isi mars? Boleh minta tolong Kak Efrat, tayangkan yang Mars Usinda. Bersatulah Usinda. Sudahkah yang terbaik kita lakukan untuk bersatu? Bukan malah bertengkar. Bukan malah memecah belah gitu ya. Kamu bukan circleku gitu ya. Kamu bukan temanku. Tapi sudahkah kita memberi yang terbaik agar kita semua ini bersatu? Jadilah teladan bagi dunia. Sudahkah yang terbaik kita lakukan sehingga oma dan opa itu menjadi teladan bagi dunia? Jadi teladan bagi dunia. Itu pasti jalannya jalan yang sempit. Jalan yang susah ditempuh, jalan yang panjang. Next Kak. Sudahkah oma opa itu sukacita di dalam hati? Sudahkah oma opa itu ada damai sejahtera, ada ketenangan hati? Sehingga oma opa juga bisa memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya tiba-tiba saya datang gitu ya. Terus saya cemberut gitu ya. Gak enak gitu ya. Muka cemberut tuh gimana ya. Gitu ya. Mencucu aja. Gitu ya. Mulai dari tadi saya datang sampai sekarang saya cemberut aja. Kira-kira oma dan opa itu bakalan seneng atau suntuk? Suntuk lah. Padahal yang cemberut siapa? Yang cemberut saya. Kan yang cemberut saya gitu ya. Gitu ya.
gitu, nggak ramah gitu, nggak mau nyapa. Tapi berpengaruh kan terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang saya temui. Tapi coba kalau dari awal kita kasih, tadi kata Bu Anika, berikan senyum yang termanis. Seperti gulali gitu ya, sampai diabetes nanti ya. Berikan senyum yang termanis gitu ya, terganteng gitu. Tadi pagi saya diberi salam sama Pak Toba. Selamat pagi Bu Rata. Wah, dengan semangatnya Pak Toba, saya jadi semangat gitu. Sudahkah yang terbaik kita lakukan untuk membawa sukacita? Lalu, sudahkah kita tekun berdoa? Atau selama ini kita berdoa hanya mendoakan keluarga kita? Doa syafaat itu tidak hanya keluarga kita saja, tapi sudahkah kita doakan teman-teman kita, orang-orang yang membutuhkan? Bangsa dan negara kita itu butuh doa kita, agar bangsa negara kita itu tercipta kedamaian. Sudahkah kita bertekun dalam doa? Sudahkah kita mengasihi sesama? Berikan yang terbaik untuk mengasihi sesama. Bu, gimana mau ngasihi orang dia aja galak sama saya? Bu, gimana mau mengasihi wong dia aja selalu cemberut kalau datang? Gimana mau mengasihi orang dia itu cerewet banget gitu ya. Gimana mau mengasihi orang ya gitu ya. Tit gitu. Bagaimana kita mengasihi meskipun walaupun teman-teman kita seperti itu, tapi kita tetap mengasihinya. Memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Next. Teguh beriman. Namanya teguh beriman itu bukan hanya sekarang ini, tapi sampai akhir. Sampai menutup mata. 5 menit sebelum menutup mata, apakah sudah akhir? Belum. Maka susah sekali gitu ya untuk kalau ada garis finish itu di sini, kita berhenti di sini, nggak maju gitu ya. Finish nggak opa-opa? Ya enggak. Maka kalau berhenti meskipun di sini, udah Tuhan kan 5 menit yang lalu saya masih taat. 5 menit kemudian ngumpat gitu ya. Ya enggak taat. Kalau namanya taat ya sampai garis finish. Teguh itu sampai Tuhan memanggil, sampai selesai. Berarti Oma dan Opa apakah selesai? Belum, harus tetap beriman teguh. Harus beriman sampai Tuhan memanggil. Maka jadi berkat bagi sesama juga harus sampai akhir. Selama kita masih bisa datang ke sini, selama kita masih bernafas, berarti masih ada kesempatan untuk menjadi saluran berkat, saluran kuasa, saluran kasih Allah. Berikan yang terbaik. Next. Jadi semangatlah. Oma Opa Usinda GKI Gading Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika hari ini kami diingatkan untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Tolong setiap kami, urapi setiap kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami, tekad kepada kami, agar kami terus bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa berpikir yang terbaik, untuk bisa mengucapkan segala sesuatu yang terbaik, untuk bisa melakukan, menuturkan, mendengarkan segala sesuatu yang terbaik, terlebih
yang menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, ayat emasnya Oma Opa adalah dari Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya Oma Opa. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Oh ya, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Oma Opa, sekarang kita akan bersatu berdoa syafaat. Mari Oma Opa, kita berdoa untuk keluarga kita. Silahkan Oma Opa untuk berdoa. Kita doakan cucu kita doakan menantu kita doakan anak kita. Sekarang Oma Opa, setelah kita mendoakan keluarga, mari kita doakan teman-teman kita, rekan-rekan sepelayanan kita. Kita doakan rekan-rekan sepelayanan kita maupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bergumul di dalam sakit penyakit. Kita doakan untuk Bapak Sugiono, untuk pengobatan dan pemulihan kesehatannya. Kita doakan Ibu Yeti di dalam pemulihan mata pasca operasi katarak. Kita doakan juga Ibu Mike, anak Ibu Wanti, dalam proses pengobatan dan pemulihan untuk sakitnya. Serta mungkin kita teringat ada beberapa teman kita yang bergumul juga di dalam kesehatan. Silakan Oma Opa untuk berdoa. Kita juga akan mendoakan kesehatan para pengurus Usinda dan juga seluruh jemaat Usinda beserta keluarganya masing-masing.
Kita berdoa untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan sehingga dapat berjalan dengan baik, membawa berkat bagi banyak jemaat Usinda yang sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Ini bukan hanya program semata, bukan cuma kegiatan semata, tetapi Tuhan berkati untuk setiap rencana yang akan berlangsung. Tuhan berkati agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan untuk jadi berkat bagi jemaat Usinda Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 September, yakni Ibu Maria Anita Ernawati, Ibu Lili, Bapak Sunario, Pendeta Devina, dan juga Ibu Hernawati. Kita berdoa untuk Ibu Maria, Ibu Lili, Bapak Sunario, Pendeta Devina, dan Ibu Hernawati. Kami sungguh berdoa Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan anugerah, Tuhan senantiasa limpahkan. Tuhan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kami sungguh berdoa ya Tuhan. Segala hal yang didoakan Tuhan beri jawaban yang terbaik. Tuhan senantiasa berkati hidupnya dengan sukacita, kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau pakai setiap hari dikerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa untuk komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Silahkan oma-oma berdoa, berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kami semua ingin memberikan yang terbaik Tuhan, bukan sesuatu yang asal-asalan Tuhan, tetapi kami sungguh memberikan yang terbaik, yang Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, makasih Tuhan. Tuhan bersyukur Tuhan. Oma Opa, kita juga akan berdoa untuk gereja kita, GKI Gading Serpong, agar gereja ini mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, berdoa untuk gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan, agar gereja ini mampu melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu, segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Oma Opa, agar bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada damai sejahtera yang hadir di tengah bangsa Indonesia. Serta dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita akan doakan bersama-sama untuk perdamaian dunia. Silakan Oma dan Opa untuk berdoa. Ya Tuhan, bangsa dan negara ini serta dunia ini
akan melakukan firman. Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oma Opa, kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan juga mengampuni orang yang bersalah. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah membekali kita bagaimana kita melakukan yang terbaik terhadap sesama kita ataupun terhadap Tuhan dengan berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebagai nas persembahan diambil dari Mazmur 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebagai pujian persembahan, kita akan menyanyikan NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi, bait 1, 2, dan 3. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang sungguh pemurah, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami ini. Terima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa Kau curahkan. Karena itu ya Tuhan, sudah selayaknya kami naikkan ucapan syukur dan pujian bagi-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, ungkapan syukur kami nyatakan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan yang asalnya dari Engkau juga. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, berkati persembahan kami, kiranya menjadi limpahan kasih dan berkat bagi banyak orang. Amin. Kita sudah sampai pada penghujung persekutuan kita. Mari Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan pujian penutup yang diambil dari KJ 376, bait 1, 2, dan 3. Ikut di Kau saja Tuhan. Jemaat berdiri. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Oma, Opa, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa syafaat. Oleh karena itu, sekarang setelah ini, mari kita tidak hanya mendengarkan khotbah tetapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kita butuh kekuatan dan berkat yang hanya dari Tuhan. Mari kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh memohon kekuatan dari-Mu agar kami semua
bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, segala sesuatu yang menyenangkan hatimu. Biarlah kami memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan sebagai persembahan kami yang hidup, sebagai ibadah kami yang sejati. Ya Tuhan Bapa kami, untuk bisa melakukannya kami sungguh memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kasih yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami sungguh membuat kami mampu menjadi saluran berkat, saluran kuasa-Mu, saluran kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kami, yang mati bagi kami, yang bangkit, yang kami percaya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Oma Opa. Ya, selamat siang Bapak Ibu Oma Opa semua. Masih semangat ya? Yes. Ya, kami atas nama pengurus Usinda mengucapkan terima kasih pada Ibu Ratna Kartika yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kita juga berterima kasih pada pemimpin pujian, tadi Ibu Anita, kemudian singers Ibu Rini Raharjo dan Ibu Kristiana Kumala, pemusik Ibu Anita Purwanti, penerima tamu Ibu Sri Harjati dan Ibu Hernawati. Terima kasih untuk pelayanannya, juga untuk Saudara Efrat, single fighter di multimedia. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah dengar ya, Bu Ratna mengingatkan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik juga kepada kita. Tadi Bu Ratna juga diingatkan suaminya ya, bahwa kita selamat karena percaya. Buktinya apa kita percaya? Jadi pelaku firman ya. Terus terang, sebagai manusia yang lemah, saya sendiri juga belum bisa full terus melakukan firman Tuhan. Tapi biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kita dikasih 2 telinga supaya bisa lebih banyak mendengar, 1 mulut, lebih sedikit bicaranya ya, dan juga tangan untuk mengasihi. Ya, biar kita jadi pelaku firman semua. Terima kasih. Untuk minggu depan, tema persekutuan kita adalah kekuatan di jiwaku. Pembicaranya Pendeta Devina Eminerva. Pemimpin pujiannya Ibu Kok Ivy. Kemudian singersnya Ibu Rismaya dan Ibu Sinta Samosir. Ada ya semua ya, hadir ya masih. Terus pemusiknya Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Likimi dan Ibu Tunglianio. Pembaca wartanya adalah Ibu Susana. Apakah ada tamu yang baru hadir pertama kali di persekutuan ini? Mohon memperkenalkan diri. Apakah ada? Oh, tidak ada ya. Terima kasih, semuanya sudah pernah ya. Nah, ada beberapa pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ini ada MMA dan latihan paduan suara ya. Jadi MMA dan paduan suaranya ada. Jadi jangan langsung pulang. Yang biasa ikut MMA dan paduan suara. Tanggal 19 September 25 hari Jumat ini tidak ada latihan melukis ya. Karena pengajarnya Pak Hendro sedang ada perlu.
di bulan Oktober kita akan merayakan bulan keluarga. Selama bulan keluarga kita akan menyanyikan lagu tema yaitu Kami Keluarga Allah. Lagu tersebut sudah dikirimkan dalam WhatsApp grup Komisi Usindah. Silahkan bisa dipelajari. Kalau ada di antara Bapak Ibu Oma Opa yang belum masuk di WA grup Komisi Usindah, silahkan menghubungi ini ya Ibu Nuryani ya supaya bisa di-invite mempelajari. Iya, di-info nanti jadi biar di-invite bisa mempelajari lagu itu. Akan dikirimkan lagi ya lagu Kami Keluarga Allah. Ya, sekian pengumuman hari ini. Terima kasih, terus semangat. Apa ya? Tuhan berkati.